Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, kami telah memasuki Minggu Paskah yang kelima. Minggu Cinta Kasih, di mana kami diberikan peneguhan atas firman dan sabda-Mu, bahwa menjadi pengikut-Mu harus mengikuti jalan kasih, mengasihi sesama, dan mengabdi untuk Tuhan dan sesama. Berkatilah kami agar kami selalu dibimbing oleh kasih Kristus. Semoga ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada pekan Paskah yang kelima ini, kita diingatkan kembali untuk mengasihi, kasih. Ya. Jadi ada seorang pastor tuh berkhotbah 2 minggu lalu di salah satu paroki, ya. Dia katakan pastor parokinya itu kalau berkhotbah setiap minggu itu membosankan. Tetapi ya, selalu yang diingatkan itu adalah kasih sampai 26 kali setiap kali khotbah. Rata-rata pastor dari luar itu, pastor asing itu mengucapkan itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengucapkan kasih, karena itulah dia. Maka bacaan pada hari Minggu kemarin itu luar biasa. Nah, misionaris datang ke Indonesia itu atau Nusantara karena kasih Kristus. Jadi sampai ke Indonesia ini luar biasa. Ya oke, pada abad ke-7 tuh ada bukti komunikasi kontak dengan Nusantara, ya, di Pulau Barus atau di Pulau Sumatera, ya. Ya, oleh Kristen historian, ya. Ya, Kristen historian itu Kristen yang dianggap bidat, ya, karena ajaran Nestorian. Tetapi ya tetap disebut Kristen karena dia mengajarkan, ya, tentang Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Nah, selanjutnya itu ada kontak lagi itu sebenarnya di abad ke-14. Datang orang-orang misionaris tuh. Dia lihat di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, oh orang udah Hindu dan Buddha. Ya kan, catatan. Jadi observasi. Hebat kan penelitian misionaris? Metodenya adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Metode penelitiannya adalah kualitatif, menggunakan observasi. Ya pasti ada kontak-kontak lah kan? Oh saya nih Kristen, ajaran saya kasih. Oh ya. Jadi ndak ujuk-ujuk datang gitu, ndak. Nah datang abad ke-14, abad ke-15 rupanya misionaris itu udah ada tahu. Ya kan? Karena mungkin ada Portugis mencari rempah-rempah dan memang sudah ada hubungan kontak dagang, ya udah. Misionaris datang, minta izin dengan Paus, dulu dia membuka tanah di misi itu, ya. Dia kirim surat, ya kan, bahwa dia pergi ke Nusantara. Nah, lalu apa yang terjadi? Di Ambon itu ada pembaptisan yang dilakukan oleh imam. Baptisnya baptis Katolik. Ya waktu itu sebenarnya pada abad ke-14-15 belum terjadi perpecahan, baru ke tahun 1512 ya. Nah, lalu akhirnya Ignatius Loyola datang tuh di abad ke-16 kan. Mengikuti jalur yang sama dengan misionaris awalnya. Sampailah di sana lalu dicek. Rupa mereka udah dibaptis. Dan itu catatan baptisnya dibawa. Biasanya dibaptis itu biasa dibawa. Karena pastornya tidak mau kembali lagi ke sana, biasa catatan itu dikirim pakai surat, ya, oleh kapal-kapal Portugis ke sana, makanya ada catatan ulang di situ. Makanya di gereja Katolik itu catatan misalnya kalau kalian udah baptis itu, ya, penting. Maka kalau kalian misalnya pergi ke Eropa, bawa surat baptis tuh. Ada kejadian salah satu bapak ini kehilangan paspor. Ini nyata ya. Karena kan banyak pencopet di Spanyol dengan di Italia itu, jangan kalian bilang ini banyak pencopet ya. Spanyol tuh waduh pencopetnya bahenol, cantik.
Excuse me, yes. Can you take my photograph with my family? Oke. Tap, foto, HP kita hilang, kamera kita hilang. Wassalam. Haha, carilah kau. Cantik semua kan? Udah itu, hanya pakai bra aja. Waduh, polisi pun bingung kan? Nah, hati-hati. Jangan kalian bilang Eropa aman, banyak copet tuh. Lagak-lagak kan? Oh. Karena memang di sana tuh itu udah diingatkan kalau di Spanyol ya atau Italia. Ya, tapi kan itu kan salah sendiri gitu. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, misionaris datang. Makanya Franciscus Saperius itu dianggap Rasul Asia karena memang dari Ordo Jesuit dia datang ke Ambon, ke Maluku Utara, kemudian ke Papua, lalu dia juga pergi ke Timor, Flores. Nah, penyebarannya itu diikuti oleh imam-imam lain. Sehingga ada traktat yang dibuat bahwa daerah Timor itu ketika POC ini kan perusahaan dagang awalnya, tapi dia punya pasukan, tak punya wilayah. Punya duit, tak punya wilayah, dia ekspansi lah. Ya. Nah, tapi POC ini rupanya Protestan. Ya. Karena terjadi perpecahan, skisma. Nah, skisma tahun 1034 ya. Tapi kalau reformasi Protestan itu 1512 lah. Ya. Terjadilah dia. Nah, pada waktu itu jalur dari jalur dari rempah-rempah itu, itu menjadi suatu barang yang favorit. Gitu. Nah, yang mau saya gambarkan sebenarnya begini, ya. Sejarah gereja Indonesia itu kompleksitasnya itu cukup unik karena negara kita ini adalah Nusantara itu pulau-pulau. Gitu. Kalian pernah membayangkan enggak mengapa mereka pergi ke Ambon dulu? Ya karena mereka dari Laut Cina Selatan kalau mau ke arah pulau ya pasti mereka singgah di Malaka dulu ya. Kalau mau langsung ke Kalimantan tuh rupanya dulu pulaunya tuh enggak nampak. Dia tuh kayak kabut gitu, ditutup kabut. Ya bukan hutan, kabut. Pernah dianggap enggak ada. Di Nusantara tuh pernah kabut ya. Jadi kalau kalian lihat peta tahun 1500-an Indonesia tuh petanya enggak ada, Nusantara tuh enggak ada. Kan ada dibahas tuh mengapa enggak ada? Karena memang kabut. Atau memang sengaja dihilangkan supaya katanya sih itu asumsi ya. Teori konspirasi katakan karena nanti kalau tahu pedagang dari Eropa rame-rame ke Indonesia gitu. Ya itu sih hanya cocokologi ya. Tapi kalau menurut saya karena kabut tadi itu pemetaan itu tidak tepat ya. Dah datang pada musim kabut itu. Jadi halimun gitu. Kalau orang dah kabut tuh kan mana mau pergi ke sana lagi. Nah memang Nusantara sering diselimuti kabut. Apalagi Pulau Borneo. Maka yang disebut Borneo. Dia berkabut pulaunya. Jadi orang tidak yakin apa yang ada di situ. Mana berani. Sekali masuk di situ diserang musuh gimana. Ya kan. Tidak nampak. Tidak nampak nih. Pulau kah? Bukan tuh. Dulu bukan kalian pikir dia pakai mesin, pakai dayung. Budak disuruh dayung tuh. Kalau enggak, kapok ya kan? Nah, kayak film Pirates of Caribbean lah. Pernah nonton ya? Tak kurang nonton ya. Ya. Pernah nonton Pirates of Caribbean ya? Yang film bajak laut tuh. Pernah? Jadi ya itu pakai dayung manusia dia. Nah, lalu apa yang terjadi sebenarnya? Ya, karya misionaris di Indonesia ya memang tahun 1600 baru intensif, 1600. Tapi satu abad itu karena POC masuk lagi, ada 96 tahun dia menguasai Nusantara, akibatnya terhenti karya misionaris Katolik. Yang ada karya misionaris Protestan.
Tetapi cara misionaris Protestan ini beda dia. Dia tidak ingin mengkatolikkan orang pribumi atau memprotestankan orang pribumi, karena rugi nanti. Kalau dia Protestan, dia Katolik, nanti dia minta persamaan hak, pintar gitu. Nah, makanya ya, jadi tidak dikristenkan lah gitu, ya. Baru nanti terbuka ketika kekalahan Belanda lawan Prancis. Lalu ada sepupunya Napoleon Bonaparte, orang Prancis menguasai Belanda. Barulah diizinkan misionaris Katolik lagi. Ya sekitar tahun 1800-an lah ya. Nah barulah misi Katolik datang lagi. Nah yang dulu pulau-pulau yang sudah dikuasai Katolik, lalu jadi Protestan ya. Kayak Pulau Ambon ya. Maluku Utara ya karena tidak lagi ada terlayani, ada yang Protestan, ada yang Islam gitu kan. Kecuali Pulau Nusa Tenggara Timur, di gugusan Nusa Tenggara Timur. Karena memang Portugis itu tetap bertahan di situ. Ya mungkin karena pulau itu bagi Belanda tak menguntungkan kan. Tetapi juga ya agak jauh lah letaknya. Mutarnya pun lewat ujung di sana, ujung timur. Nah, sehingga apa namanya tuh? Yang tradisi dari Larantuka tuh, yang perarakan Bunda Maria, Nah, Samana Santa, bukan Porta Santa. Jangan-jangan ini belum pergi ke Porta Santa ya? Baru berapa gereja? Oh, baru katedral Pak, itu pun enggak masuk Pak. Masih sampai 6 Januari ya, indulgensi penuh. Dekat kok. Kalau kalian pergi ke daerah ujung sana, Kristus Raja Sampas, habis itu gereja Paroki Pemangkat, dan itu di Singkawang gereja Santo Fransiskus Assisi Singkawang, dan itu ada gereja persekolahan Santa Maria Nyarongkop, habis itu kapel seminari ya Nyarongkop, dekat di situ. 5 kalian dapat di sana. Yang satunya agak ke daerah Landak ya, Tiang Tanjung, tapi bukan Landak yang sehat, dia Landak yang masuk daerah Karangan loh. Jadi kalau mau pergi ke sana itu, kalau Gua Maria Bandolnya ya sekitar jam 9:30 ya. Saya agak lupa, 9:30 kali ya, biasanya di Bandol. Nah, jadi kalian pergi ke Bandol dulu, baru pulangin nanti ke Tiang Tanjung misalnya. Dekat, naik motor ya sebatang rokok lah. Kalau rokok yang tidak dihidupkan kan gitu. Siapa yang dari Tiang Tanjung sini ada gak? Karangan, ada yang dari Karangan? Menjalin? Toho? Mana Toho? Nggak ada. Orang yang tidak masuk. Dari Sungai Pinyong nggak ada. Oh ini bau orang Ulu semua kan? Dari Sanggau, Sintang. Hah? Yang dari Bengkayang nggak ada? Sini? Nggak ada juga. Langka juga ini ya. Pantas nggak tahu Tiang Tanjung itu mana ya. Kalau ke Gua Maria Bernadette sudah ya? Toho. Anjungan udah kali Anjungan. Anjungan belum juga kamu? Oh, pergilah. Nah, naik motor paling 2 jam sampai Anjungan. Oh, ini Anjungan. Nah, kan? Nah, pergi lagi ini. Aduh. Ya kan? Naik motor kan? Oh, enggak ada motornya. Carilah cowok Katolik gitu, bawalah. Gitu. Dulu saya waktu pacaran dengan mantan pacar saya tuh rajin ke situ. Dengan mantan pacar saya, dengan istri saya lah, rajin saya ke situ. Nah, kan? Nah, itu ya. Jadi sejarah gereja itu ingin mengungkapkan suatu fakta yang unik tentang misionaris ya. Apalagi ya kita tahu bahwa pada abad ke-16 itu yang pertama adalah pewartaan Injil dan pembaptisan ya. Yang dilakukan. Siapa? Dari mana orang-orangnya? Ya dari negara Portugis, Belanda. Kalau di Kalimantan Barat ini lebih unik. Pokok semua orang Barat dibilang orang Belanda pula.
Ya karena memang mereka bisa berbahasa Belanda karena mereka tuh lama di kapal dengan pelaut-pelaut Belanda misalnya. Tapi kalau di Timor sana mereka lebih akrab dengan orang-orang Portugis. Ya. Hidup kena? Di hidup kena? Remote-nya enggak ada. Nah, jadi point of view-nya ya. Jadi para misionaris asing itu seperti dari Portugis, Belanda, Jerman, Italia, dan lainnya itu datang ke Indonesia sejak abad ke-16. Nah, jadi mulai abad ke-16 itulah terjadi namanya interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ya. Sekarang ini kan kalau dokumen apa namanya Rerum Novarum ya, itu kan ya dokumen yang menyajikan tentang ini bisa apa gitu. Oh, ini duduk di sini. Memang susah menjadi orang yang terpojok ya. Silau, tidak nampak. Bagaimana mau dapat nilai apa? Pak saya aja terpojok. Duduk depan tidak mau. Ya. Ada persoalan yang selalu terjadi dalam hidup manusia itu adalah ya mental blocknya. Kalau kuliah suka duduk di depan gitu. Tipe saya kan suka ngobrol ya. Jadi akhirnya saya diam kalau duduk depan. Ya. Kecuali kalau misalnya, ya memang setiap kali kegiatan saya suka duduk di depan. Karena apa? Depan itu mendapatkan informasi yang cukup. Ya kan? Dan meja yang udah mau tumbang, saya tidak tahu nih. Lama-lama rubuh nih. Udah habis dah. Ya kan? Bingung juga saya. Di tempat saya ini banyak ya. Datang dari mana nih? Ya. Lama-lama rubuh nih. Makanya saya bilang tadi kok bisa rubuh ya? Udahlah ada 2. Nah, saya gini kan gitu dia. Enggak loh. Kalau saya gini kan patah. Karena ada 2 makhluk astral tadi masuk kali dari. Enggak tahu dia di mana ya. Itu udah dunia yang udah saya tinggalkan dah. Karena itu dunia tipu-tipu. Ya di situ ya. Jadi mereka membawa ajaran Kristiani ke berbagai wilayah, membaptis penduduk lokal dan membentuk komunitas Katolik awal. Ya. Tinggal berapa? 2 menit lagi ya? 2 menit berharga. Udah kemas-kemas kayak anak SMA. Lapar Pak, lapar. Ya saya pun lapar juga gitu. Bapak banyak cerita, ya cerita. Saya hanya ingin menekankan apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu itu udah masuk, udah meresap di dalam diri kalian tuh. Ya kan? Karena jawaban-jawaban di ujian MIT-nya tuh kok tidak meyakinkan ya gitu. Penuh spekulasi, tak belajar, mengarang bebas. Ya, biasalah. Mahasiswa. Keinginannya mau dapat A tapi tidak substantif. Kan mudah kan? Yang itu yang saya ajarkan, yang itu yang saya kasih. Makanya saya tidak banyak-banyak ngasih. Ya kan? Sedikit dikasih tahu, harusnya banyak tahu kan? Ini bahannya sedikit, lalu tidak tahunya pun sedikit. Kan? Tapi ya, saya yakin dan percayalah dengan dukungan videonya. Tapi kok ada yang baru ngirimkan, udah kira-kira udah lama dia ngirimkan. Maaf Pak ya, saya lupa. Ada beberapa yang saya lihat, tidak saya balas tuh jangan marah. Ya. Ada waktu, ya itu berarti udah saya lihat gitu. Maaf Pak ya kan? Tidak saya jawab maafnya kan. Karena kalau saya menjawab itu ada ratusan orang saya jawab gitu. Pada saat itu saya misalnya lagi lihat sih, tapi ada yang harus saya balaskan gitu. Nah itu ya. Jadi mengapa daerah-daerah ini memang banyak, ya bukan banyak ya, umat Katoliknya ya 3% lah, 8 jutaan lah. Kalau data Bimas Katolik 14 juta.
Dari total 270 juta. Masyarakat Indonesia banyak. Ya. Nah itu. Nah ini nanti untuk tugas kalian. Yang nomor 2 itu pendirian paroki dan kuskupan. Jadi yang kalian sorot nanti itu sejarah stasi kalian dan paroki, bukan kuskupan ya. Nah, kalau sejarah stasi itu yang harus kalian perkuat. Kapan nih mulai berdiri? Siapa umat Katolik pertama yang dibaptis di kampung itu? Bagaimana cara kalian wawancara? WA lah. Pak, ya kan? Mak, ya kan? Dulu siapa sih orang Katolik pertama di kampung kita, Mak, Pak? Oh ini, cerita lah. Ya kan? Masih ada enggak dia? Masih. Bisa enggak Mak tuh datang ke sana rumahnya, ya kan? Oh bisa. Nah, tanya lah pakai bahasa daerah ya. Atau pakai bahasa Melayu Pontianak enggak ngerti pula dia. Baru aja anak saya nih 2 tahun di Pontianak ngomongnya bahasa Pontianak ada yang ngelotok kan. Kalau saya ini memang lahir di Pontianak di Sungai Jawi, ya kan. Belajar bahasa Indonesia di Bengkayang malah. Dulu tok bahasa Melayu saya. Ya kan? Ngomongnya pakai kame, wak kame dioloknya. Kan kame. Kame itu tuh anak kecil, enggak lah. Kame itu saya atau aku, ya kan? Tapi orang bilang untuk anak kecil. Oh, malas lah. Ya. Siapa yang masih ngomong sini pakai kame? Hah? Kalian pernah pergi ke ujung sana enggak? Di daerah yang orang Melayu tok-tok kan? Yang tua pakai kame deh kan? Kame nih dek, kan gitu kan? Bukan kami, kame. Ya kami itu saya, aku. Bukan kami loh. Pernah ya? Enggak, coba kalian. Ini yang paling ujung kemana di sana? Ada enggak kampung Melayu di sana di ujung? Oh, enggak ada sana, kampung Jawa malah trans ya. Oh, di sana, di Punggur, ujung. Dia kan di Lantun dia ngomong itu. Ya kan? Hampir enggak ngerti kalian. Atau di Kakap misalnya. Ya kan? Kami ini udah lama sini. Nah, jadi bahasanya itu di inilah ya. Jadi jangan pikir kalian bahasa daerah itu sama artinya dengan bahasa Indonesia kan. Memang bahasa Melayu tapi bisa beda artinya. Karang ya, karang tuh bukan karang nanti. Iya kan? Jangan kau pergi ke jalan tembok tuh, jalan tembok setengah mati saya bilang jalan ada temboknya apa rupa jalan besar. Ya kan? Jalan besar itu tahu enggak? Jalan raya maksudnya, Pak. Hah? Jalan tembok, karang. Kapan kau bayar utang karang? Kita nunggulah. Karang itu kan sekarang ya? Enggak, nanti. Baik, itu ya. Saya udah mengungkapkan cara untuk mengungkapkan latar belakang kalian menulis dari tadi itu. Sebenarnya itu maksudnya. Keprihatinannya gimana, ada umat Katoliknya, lalu tiba-tibanya umat Katoliknya memang di sini banyak yang enggak ini, nah itu ditulis di situ. Bisa jadi bahan kalian latar belakang kalian itu bisa menjadi bahan penelitian nanti untuk berbagai macam. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya karena memang kita tidak memiliki yang namanya asistensi lagi, tapi nanti tolong diberitahu tuh harus ada asistensi juga. Saya nunggu-nunggu ketua kelasnya, enggak ada asistensinya lagi. Kan udah besar. Harusnya kan inisiatif kan? Masa kalian makalah kemarin ada asistensinya, makalah pribadi yang enggak ada? Kan ada gitu. Di mana? Mungkin memperkuat di mananya. Ya. Kita beritahu ketua kelasnya ya. Saya ada waktunya hari apa ya. Silakan. Ya, minimal sekali ke 2 kali ya kan. Nah, jadi tugasnya itu segera dikumpulkan 1 minggu sebelum ujian MIT sudah selesai. Ini udah mau ujian MIT nih. Ini pertemuan ke berapa? Tinggal 4 kali lagi. 4 kali ke 3 kali. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Yang kurang berkenan itu tidak saya masukkan di dalam YouTube karena mungkin bisa menjadi hal-hal yang vulgar. Ya kan? Tetapi kita sebagai misionaris akan berhadapan dengan situasi masalah sosial yang berat. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.